Kenapa penolakan itu terasa menyakitkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, memangnya seperti apa sih penolakan tersebut, rasanya tuh kayak gimana sih? Banyak sekali jenis sensasinya, tapi secara umum hampir semua merasakan sesak di dada dan dadanya itu seperti terselimuti oleh hawa yang panas. Dan pikiran saat itu masih berusaha untuk merecognize jenis perasaan tersebut. Sama halnya seperti saat kita terjatuh atau terpeleset. Selama sepersekian detik, otak masih berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah dia sedang bermimpi? Atau apa yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Sampai akhirnya hentakan ke tanah menyadarkan dirinya bahwa ya itu memang terjadi. Saya memang jatuh. Seolah-olah jatuh tersandung itu seperti jatuh dari ketinggian 10 meter padahal 1 meter pun tidak. Sakitnya mungkin tidak begitu terasa, tapi sensasi terkejut karena tidak percaya bahwa saat itu dirinya terjatuhlah yang membuatnya shock. Cukup untuk menyadarkan kita agar tidak memainkan handphone saat sedang berjalan di trotoar. Mungkin contoh ini bisa diasosiasikan dalam kasus penolakan. Mungkin kita nggak sadar kalau kita tuh sedang ditolak atau sudah ditolak, otak kita masih percaya bahwa ide aku ditolak atau enggak ya, atau mungkin dia bermaksud yang lain, sebenarnya nggak ngomong enggak tapi cuman kasih kesempatan aja. Mungkin itu yang sedang dipikirkan oleh seorang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Otaknya masih memikirkan, apakah aku benar-benar ditolak, apakah aku masih punya kesempatan lagi untuk berusaha, atau sebenarnya dia hanya ingin melihat ketulusan hatiku. Kan bisa banyak sekali narasi yang lewat di pikiran kita saat kita sedang mengalami penolakan. Banyak sekali. Sampai akhirnya kita harus merasakan hentakan ke tanah yang benar-benar terasa, yang begitu nyata, bukan hanya sekedar narasi atau perasaan saja, sehingga kita tuh sadar bahwa ya, kita sedang mengalami penolakan. Jadi kembali lagi, kenapa sih penolakan terasa menyakitkan? Aku akan coba memulai dari pikiran irasionalnya human. Salah satunya, human itu berpikir bahwa semua orang harus menyukai dirinya. Nggak boleh nggak ada yang nggak suka sama aku. Which is nggak mungkin. Berangkat dari pernyataan tersebut, tersirat bahwa human tuh really need untuk dicintai gitu. Dan penolakan selalu diartikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap kita. Padahal kalau kalau kita ditolak oleh gebetan atau kita ditolak pekerjaan atau masuk ke SMA atau university, itu kan bisa berarti berbagai hal ya. Tapi karena penolakan selalu diartikan hal yang negatif, selalu diartikan bahwa kita tidak pantas, tidak layak, atau tidak dapat masuk ke dalam kelompok sosial atau diterima oleh seseorang, maka selamanya akan selalu negatif. Akan sama dengan merasa tidak dicintai. Bahkan dalam sebuah penelitian yang melibatkan sekelompok orang dewasa, mereka diminta untuk saling mengoper bola tangan secara acak kepada siapapun di kelompok tersebut. Oke, let's say ada 5 atau ada 6 orang dewasa. Aku lupa ada berapa jumlahnya. Jadi mereka saling mengoper bola, begitu seterusnya. Kemudian penelitian dimulai. Oleh peneliti, bola tersebut diinstruksikan seolah-olah sebagai bom. Normalnya orang pasti akan senang jika dia tidak mendapatkan operan bola, karena bola tersebut ya dianggapnya bom. Namun berdasarkan hasil penelitian, orang yang tidak mendapatkan operan bola yang tadinya bom itu merasa mendapat penolakan. Jadi tetap aja nggak ada rasa agak enak di hati, meskipun ya sebenarnya itu bom, dan meskipun dia selamat, ya dia selamat, tapi dia tetap kok kayaknya aku nggak diajak deh, kayaknya aku nggak dianggap oleh orang dewasa yang lain meskipun nggak kenal. Selalu ada rasa tersebut. Bahkan setelah situasi tadi diubah menjadi menguntungkan, situasinya akan menguntungkan kalau human mendapatkan penolakan atas sesuatu yang akan merugikan dia. Kayak tadi aja kan, kalau nggak dapat bola ya kita untung, kita selamat di permainan tersebut. Kalau dapat bola ya kita kalah atau kita mati gitu.
Tapi penolakan is penolakan. Bentuknya berbeda-beda, narasinya berbeda, tapi penolakan adalah penolakan. Human pasti masih akan merasa sakit akan penolakan tersebut. Nah, dari contoh pikiran erasional dan hasil penelitian tersebut, jelaslah terpampang bahwa penolakan sangat berarti bagi human. Bukan penolakan yang berarti. Rasa untuk diterima, rasa untuk menjadi bagian dalam sebuah kelompok sosial, itu sangat berarti bagi human. Dan rasanya rongga atau celah sekecil apapun akan diisi oleh rasa sakit dari penolakan tersebut. Mau kita ngerasain kecil, mau kita ngerasain besar pun, hati kita pasti selalu ngerasa ada ruang untuk penolakan, ada ruang untuk sakit hati, ada ruang untuk berkontemplasi dari penolakan tersebut. Entah itu akan jadi mengganggu pikiran atau mengganggu hati kita. Dalam teori kebutuhan Maslow pun, human memiliki kebutuhan untuk diterima dalam sebuah kelompok. Ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Jadi salah satunya diterima dalam sebuah kelompok, memiliki relasi yang baik dengan teman-teman, termasuk mendapatkan cinta dari lawan jenis. Jadi jelas sekali sekecil apapun stimulus dari penolakan ini pasti akan berdampak, baik itu dari kejadian tunggal maupun secara akumulatif.